Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Masih semangat belajar dari rumah ya anak-anak hebat? Yuk kita baca doa dulu sebelum belajar ya, agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Hari ini kita akan belajar mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Dan yang kedua, kalian dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Anak-anak hebat, mari kita belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar berikut ya. Kira-kira apa kalian bisa menyebutkan apa saja benda hidup yang ada di dalam gambar? Dan apa saja benda tak hidup yang ada di dalam gambar? Nah, sebelum mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup, yuk kita belajar dulu ciri-cirinya ya. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup antara lain sebagai berikut. 1. Dapat bergerak sendiri. Dan yang kedua, bernapas. Yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Sedangkan sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup antara lain sebagai berikut. 1. Tidak dapat bergerak sendiri. 2. Tidak bernafas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Sekarang kita amati lagi gambar berikut ya. Pada gambar tersebut yang merupakan benda hidup adalah manusia, yaitu Pak Guru dan siswa, serta tumbuhan di dalam pot. Sedangkan yang merupakan benda tak hidup adalah papan tulis, meja, kursi. Nah, coba kalian sebutkan contoh lainnya benda tak hidup yang ada di dalam gambar. Mari kita berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Yuk kita kelompokkan dulu yang termasuk benda hidup ya anak-anak hebat. Masih ingatkah kalian ciri-cirinya? Benda hidup dapat bergerak, bernapas, dan memerlukan makanan dan air. Jadi, yang termasuk benda hidup di sini adalah Edo, Udin, Lani, anak bebek, dan ikan. Sekarang kita mengelompokkan benda tak hidup ya. Ingat ciri-cirinya. Yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian, tidak bernapas dan tidak memerlukan makanan. Jadi, di sini yang merupakan benda tak hidup adalah mobil-mobilan, Garuda Pancasila, sepeda, gedung sekolah, tiang bendera, dan boneka. Bu Indah, apa bisa bantu saya membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar berikut? Baiklah, ayo kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama ada gambar kucing. Kita bisa menuliskan kalimatnya sebagai berikut. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing memerlukan makanan dan air. Kucing juga bernapas. Kucing adalah benda hidup. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Untuk nomor 2, biar saya yang mencoba membuat kalimatnya, Bu. Kursi tidak dapat bergerak sendiri. Kursi tidak memerlukan makanan dan air. Kursi tidak bernapas. Kursi adalah benda tak hidup. Apa kalimat saya sudah benar, Bu Indah? Iya, betul sekali.
Anak-anak hebat, nanti kalian juga bisa berlatih di rumah untuk menyalin dan menuliskan kembali kalimat berikut ini menggunakan huruf tegak bersambung. Sekarang coba amati gambar berikut ya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian benda hidup memerlukan makanan dan air? Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda hidup, benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Selain dapat bertambah berat dan tinggi, benda hidup juga dapat berkembang biak loh. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Bu Indah, apa arti dari kata berkembang biak? Berkembang biak artinya bertambah banyak. Kalau keturunan, apa artinya, Bu? Keturunan artinya anak cucu atau generasi. Bagaimana dengan memperbanyak dan kelestarian? Memperbanyak artinya menjadikan lebih banyak. Kelestarian artinya keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah. Wah, terima kasih Bu atas informasinya. Sekarang saya sudah mengetahui arti dari kata-kata tersebut. Iya, sama-sama. Sekarang, apakah kamu bisa membuat kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut? Apa Bu Indah bisa memberi saya satu contoh? Baiklah, gambar yang pertama, seekor burung bersama dua anaknya di dalam sarang. Oh, seperti itu Bu. Saya bisa membuat kalimat gambar nomor 2. Kalimatnya, ibu sedang menggendong anak laki-lakinya. Wah, betul sekali. Bagaimana dengan gambar berikut? Pohon pisang berwarna hijau. Wah, jawabanmu tepat sekali. Anak-anak hebat, apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata-kata yang tersedia. Yang pertama, aku tahu kuda disebut benda hidup karena coba dilihat gambarnya di situ ya, kudanya sedang berlari. Jadi di situ jawabannya, aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Yang kedua, aku tahu burung disebut benda hidup karena gambarnya di situ ada induk burung dengan dua anaknya. Jadi jawabannya yaitu berkembang biak. Yang ketiga, aku tahu kucing disebut benda hidup karena perhatikan gambarnya ya, dari kecil menjadi besar, berarti jawabannya tumbuh besar. Dan yang terakhir, aku tahu ulat disebut benda hidup karena di situ ada ulat sedang makan, jadi jawabannya membutuhkan makan. Anak-anak hebat, yuk kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ciri-ciri benda hidup adalah sebagai berikut: bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan dan air. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tanaman. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup antara lain sebagai berikut: tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak tumbuh, tidak memerlukan makanan dan air. Contoh benda tak hidup adalah sepeda, boneka, dan mobil-mobilan.
Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.